wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai ta'lim ini dengan membacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai taklid talak. Kemarin itu kita mengenai penilaian kita terhadap apakah tolak yang diucapkan 3 kali dalam satu waktu terhitung jatuh talak. Kemarin ada 3 pendapat. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari mengenai taklid talak. Apa maksud taklid talak ini? Mengaitkan sesuatu, dan jika sesuatu itu ia lakukan maka tolaknya jatuh. Misal, suami mengatakan kepada istrinya, kalau kamu belanja ke warung si A, kebetulan suami tak suka pemilik warung itu, maka jatuh talakmu. Si istri belanja juga, jatuh itu, jatuh. Namun fokus kita pada kesempatan kali ini yaitu pembacaan sighah taklid. Waktu bapak ibu belum menikah dibaca enggak itu? Masih ingat Pak? Menikah dulu dibaca enggak kira-kira? Atau tak ada yang menikah di sini nih? Ibu-ibu menyaksikan enggak kemarin itu? Lapasnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji, karena sesungguhnya janji itu suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya. Ini selama saya dipercaya kadang untuk menjadi saksi nikah, belum pernah satu orang pun yang melewatkan ini. Ada sisi positif, ada sisi negatif, kontroversial ya. Mungkin ditanya juga, Pak Ustadz sendiri waktu akad nikah dulu baca enggak? Tak, saya baca. Ini alat untuk perempuan. Untuk perempuan ada sisi baiknya, ada. Karena beberapa item itu disebutkan. Pertama, saya berjanji seperti itu. Nah, misal sebagai berikut. Pertama, meninggalkan istri saya selama 2 bulan, 2 tahun berturut-turut. Jika bapak meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberikan, yang kedua, tidak memberikan nafkah wajib selama 3 bulan. Yang ketiga, menyakiti badan atau jasmani istri saya. Yang keempat, membiarkan atau tidak memperdulikan istri selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan agama tersebut, kemudian istri membayar uang Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepada istri saya itu menjadi talak 1. Kalau suaminya itu paham
maksud kami paham, mengerti tentang tujuan pernikahan, begitu juga istri, ini tidak perlu dibaca. Kenapa? Baru saja kita melangsungkan acara yang sakral, kita sudah pula mentaklik, mengaitkan sesuatu, menjatuhkan tali istri kita. Tapi bagi seorang perempuan yang sudah menikah, tak perlu lagi diulang membaca sirat taklik ini. Yang belum menikah, lihat calon menantu kita itu. Oh, ini lurus nih. Oh, ini golongan ihdinas siratal mustaqim. Tak perlu dibaca. Tapi kalau dilihat, kayaknya harus dibaca. Ketika dipegang istri itu, ya, dibayarnya uang iwat tadi Rp10.000, jatuh batalaknya. Ini pegangan untuk istri. Seperti itu. Rata-rata dibaca ini, dibaca. Mungkin pertanyaannya, apakah ini bertentangan dengan hukum Islam? KHI, kompilasi hukum Islam, mengatakan seperti itu. Dikuatkan pendapat Majelis Ulama Indonesia sebelum keluar Undang-Undang tahun 1974 khusus untuk undang-undang pernikahan. Jadi ada undang-undang pernikahan khusus itu dikeluarkan tahun 1974, ada dari Kementerian Agama juga, yaitu kompilasi hukum Islam. Tidak ada pada prinsipnya pertentangan. Mau dibaca silahkan, intinya ini menguntungkan kepada istri. Kalau suaminya seperti bapak-bapak ini sabar lah, tidak ada yang mau memukul istrinya ini. Tapi kalau sampai suaminya itu yang main pukul, di smackdownnya istrinya itu, asik nengok dia tinju-tinju, coba praktekkan sama istriku. Itu yang saya bilang kemarin, belum lagi dipukulnya, dipoto istrinya, melapor dia ke KDART. Kalau sudah KDART, sulit lepas dari hukum seperti itu. Jadi ini hati-hati. Kalaupun mau dibaca, silahkan dibaca. Kalaupun tidak dibaca, ini tidak jadi masalah. Terus ada KUA di sana. KUA. Apakah KUA mewajibkan membaca itu? Tidak. Kenapa? Di satu titik ini menjembatani supaya supaya istri terlindungi. Di sisi yang lain, ini tidak ada kelonggaran untuk suami. Misal bapak pergi merantau, entah bagaimana perekonomian sulit, jangankan untuk ngasih kabar, beli pulsa pun tak cukup, 3 bulan lamanya berturut-turut. Oke, 4 bulan tak ada respon juga. Istri bapak selama 3 bulan bertambah cantik pula dia. Rupanya dibelanjai sama tetangganya. Dibawanya tadi, ikrar tadi, diurusnya ke pengadilan. Nikah dia, ketika pengadilan menjatuhkan hukumnya itu talak 1, sudah habis masa iddahnya, dia sudah boleh nikah lagi. Ini hati-hati nih. Makanya saya nggak paham nih, apakah dulu bapak membaca sirat taklid ini atau tidak. Kalau tidak, ini mengikat sifatnya. Kalau perempuan, kalau istri memegang ini, hati-hatilah bapak. Misalnya mau marah-marah dia, pulang dari sini bukanya lah, masih ada enggak ya buku nikah semalam? Dibukanya, dapat kartu sakti. Mau marah-marah dia, bang, ini jota nih, baca nih, baca. Itu. Jadi sebelum dibaca dipahami. Tapi kalau misalnya saya ditanya, kalau misalnya ini ada maslahatnya untuk mengangkat harkat martabat seorang perempuan, bacalah. Tapi kalau misalnya kita lihat anak itu memang akhlaknya bagus, cara bermasyarakatnya juga bagus, tongkrongannya bukan di parter tua atau di warung remang-remang, tapi tongkrongannya di serambi masjid, di majelis taklim, udah paham dia tentang agama ini, tidak.
Terus mungkin itu juga, kenapa kemarin itu saya waktu menikah ini tidak dilapaskan? Ditanya, alumni mana? Saya sebut alumni sini. Kuliah S1 di mana? Di sini. Oh, enggak dikeluarkannya apa itu? Sifat apa itu? Yang lain dikeluarkannya itu, Pak. Nah, ini bagi orang yang paham insya Allah tidak dibaca. Bagi yang sudah dibaca, ingat Pak, kalau seandainya istri melapor diikuti prosedur ini, nggak ada kekuatan hukum Bapak untuk melawannya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.